Ya, untuk analisis data menggunakan Smart PLS di sini ya, kita menggunakan two stage ya, two stage approach. Jadi di sini ada dua kali pengujian nanti. Nah, di sini nanti bisa dibuka file ini ya. File klien 2503 data dan hasil ini dibuka. Nah, jadi nanti yang digunakan adalah yang data edit ini. Nah, data ini kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS 4. Tapi sebelum itu kita buat dulu formatnya menjadi format CSV, karena format CSV tersebut yang nanti akan dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Smart PLS ya, seperti itu. Oke, untuk membuat file CSV-nya seperti ini. Nah, jadi kita copy dulu ini ya. Jadi nama dari ini, kuesioner ini ya, kodenya ini, dan data penelitiannya. Kita copy seluruhnya seperti ini. Kita copy, kemudian kita buat file baru. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita klik file, lalu save as. Nah, di sini kita beri nama ya. Ini misalkan CSV stage 1. Kemudian save as type, kita klik. Kita pilih ini CSV UTF 8, lalu klik save. Nah, seperti itu ya cara untuk membuat file CSV-nya. Jadi ini saya sudah buat file CSV-nya, jadi nanti bisa gunakan file ini saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah file CSV-nya terbentuk seperti ini, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Di sini saya menggunakan Smart PLS 4. Kita tunggu sebentar. Ya, seperti tampilannya ya. Lalu kita klik new project. Kita beri nama di sini. Di sini kita tulis saja contohnya seperti ini, Smart PLS stage 1. Jadi untuk penamanya ini bebas ya. Create seperti ini, lalu import data file. Nah, kita masukkan file CSV yang sudah kita buat tadi ini ya, yang stage 1. Nah, sebelum di import seperti ini, jadi pada bagian data ini ya, ada yang bentuknya binary. Nah, ini ada yang bentuknya binary, yaitu 1 dan 0 seperti ini. Jadi sebelum kita import, kita ini dulu ya, kita format dulu datanya menjadi matrix seluruhnya. Nah, scale kita klik ini, bulk change. Nah, kita pilih place ini ya, choose, kita pilih ke matrix, lalu apply. Nah, seperti itu. Ini sudah bentuknya matrix semua ya. Lalu import. Nah, ini tandanya data sudah termuat ke dalam aplikasi Smart PLS. Kita bisa back. Kemudian ini create model. Nah, please choose, kita pilih PLSM, kemudian file name bebas ya, kita tulis seperti ini aja, Smart PLS stage 1, lalu klik save. Ya, seperti ini ya untuk modelnya. Nah, selanjutnya kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja sini ya. Kita masukkannya itu berkelompok sesuai dengan variabel penelitiannya. Jadi cara memasukkannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi S kita masukkan dulu sini seperti ini. O, U seperti ini. Nah, jadi kita masukkan berkelompok ya sesuai dengan variabel penelitiannya. Dan untuk penamaan ini bebas ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini untuk mencontohkan, jadi untuk penamaannya dibuat simple seperti ini. Nah, selanjutnya kita susun posisinya ya. Kalau untuk susunan posisi ini bebas, jadi tidak harus sama dengan yang saya buat. Nah, kita susun seperti ini misalkan. Nah, seperti ini.
Nah, ini adalah untuk variabel yang first order seperti ini ya. Contohnya. Nah, kemudian kita buat variabel second ordernya. Jadi cara untuk membuat variabel second order seperti ini. Jadi pada variabel ini ya, kita lihat dulu ini modelnya. Nah, pada variabel ini social support ini kan terdiri dari 3 variabel tiga ini ya, ada 3 variabel seperti ini. Nah, social support ini merupakan gabungan dari 3 variabel tersebut. Nah, caranya seperti ini. Jadi kita blok dari S1 sampai dengan U3 seperti ini ya. Nah, lalu kita tarik seperti ini. Lalu kita beri nama di sini. Namanya adalah social support. Ya, seperti ini ya. Nah, ini adalah variabel dari second ordernya. Kita hide dulu. Nah, ini ya, head indicator. Nah, ini head indicator. Kemudian kita hubungkan seperti ini dengan menu connect seperti ini ya. Nah, kita refleksi seperti ini. Ya. Kita rapikan dulu. Ya, dan untuk ini untuk yang variabel selanjutnya yaitu variabel ini ya, variabel family care juga sama prosesnya seperti itu. Jadi untuk mempercepat durasi, ini kan hanya repetisi saja ya untuk yang family care, jadi nanti bisa diikuti seperti itu. Nah, nanti hasilnya disusun seperti ini ya. Jadi untuk posisi dari variabelnya ini bebas. Nah, ini social support, ini family care, dan ini adalah variabel mediasinya family well-being FWB seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa save dulu, save. Oke. Lalu kita lakukan pengujian. Yang pertama adalah kita melihat ini ya, PLS algorithm yang stage 1. Jadi kita menguji validitas dan validitas dari model ini ya. Jadi validitas dari construct dan validitas dari laten seperti itu. Nah, caranya seperti ini untuk pengujiannya. Jadi kita klik calculate, lalu PLS algorithm, lalu kita pilih start calculation. Ya, seperti ini ya hasilnya. Nah, hasil ini bisa di save ya, gambar ini dengan klik kanan lalu export as image, export. Kita pindahkan ke Excel seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Lalu hasil dari PLS algorithm ini yang pertama, ini juga bisa di save ya. Jadi save file dari Smart PLS itu bentuknya adalah Excel. Nah, untuk cara meng-save outputnya ini, jadi pada setiap tahapnya itu sama saja ya. Jadi saya tidak akan mengulanginya lagi karena sisanya itu hanya repetisi saja. Jadi untuk meng-save ini, klik ini ya, save. Nah, ini adalah save, kita meng-save progress di aplikasi Smart PLS-nya. Terus algorithm stage 1 seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah di save ya ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, kemudian kita save lagi outputnya ini ke luar ya, keluar dari aplikasi Smart PLS dengan mengklik ini, klik Excel, kemudian export. Nah, lalu kita bisa save di sini. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat ya. Nah, kita bisa beri nama di sini PLS algorithm stage 1. Nah, ini adalah save file yang sudah saya buat. Kemudian lalu klik save. Ya, seperti itu untuk cara meng-save dari outputnya. Nah, untuk ini yang kita lihat yang pertama adalah nilai dari waterloadingnya. Nah, ini ya nilai dari waterloading. Nah, pada nilai waterloading ini di sini ada
yang perlu kita perhatikan yaitu nilainya itu harus lebih besar dari 0,7 atau minimal adalah lebih besar dari 0,5 dengan catatan nilai AVE-nya sudah di atas 5. Nah, di sini untuk yang variabel ini ya, yang variabel untuk yang first order itu harus di atas 0,5, sedangkan untuk yang second order seperti family care dan ini ya, well-being ini family care dan social support ya. Jadi family care dan social support yang ini itu jika ini masih di bawah 0,5 itu tidak apa-apa, karena ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Nah, yang terpenting itu yang bagian ini, yang pada bagian first ordernya ini. Nah, di sini dapat kita lihat pada interpretasinya. Jadi ini ya. Nah, seperti ini interpretasinya. Di sini bisa kita lihat. Jadi untuk yang first order ini semuanya sudah di atas 0,7 ya. Dan nilai AVE-nya ini sudah di atas 0,5. Maka seluruh variabel ini dalam model ini dapat dikatakan valid ya. Dan ini dapat digunakan untuk pengujian ke stage berikutnya atau stage 2. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke stage 2, jadi di sini untuk stage 2 itu kan ada datanya tersendiri seperti ini ya. Nah, cara membuat datanya seperti ini untuk stage 2. Jadi kita ini ya, create data file, ini kita klik. Nah, kemudian ini kita klik create. Nah, ini sudah masuk datanya. Nah, pada ini ya, pada bagian panel pengujian ini maka akan muncul data baru. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. 18 delivered from Smart PLS result. Nah, seperti ini kita double klik. Nah, lalu ini kita copy to Excel. Ini ya, export to Excel. Export to Excel. Nah, ini kita bisa save dulu di sini ya sementara. Jadi ini adalah data stage 2. Tentunya nanti kita rapikan ya. Nah, kita lihat di sini apakah sudah ada. Ya, yang ini ya. Stage 2 CSV. Kita double klik. Kita rapikan dulu datanya. Nah, akan muncul data seperti ini ya. Ini masih belum rapi datanya. Jadi masih tertumpuk-tumpuk seperti ini ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita close dulu. Nah, kemudian kita rapikan dulu data stage 2 ini. Kita buat file baru ya. Seperti ini, file. Nah, ini blank workbook. Kemudian kita klik data. Nah, ini from text or CSV. Kita klik. Jadi kita masukkan file CSV yang sudah dibuat tadi. Nah, ini stage 2 import. Seperti ini, kita klik ini ya, transform data. Kita pilih ini close to load. Nah, seperti ini ya. Dan ini supaya tidak bingung, kita copy dulu seperti ini. Kita copy, kita buat file baru.
Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti yang digunakan itu adalah data ini ya, data dari LV score-nya. Nah, ini LV score ini kita bisa eliminasi dulu ya, penamaan LV score-nya ini supaya bisa jelas terbaca. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang ini kita bisa hapus dulu. Kita bisa hapus dulu seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita kelompokkan ya, dimana yang masuk ke ini, mana yang masuknya itu ke variabel ini ya, social support dan family care, seperti itu. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, ini family care ini kan tidak dipakai ya, karena ini merupakan second ordernya. Ini kita bisa hapus dulu supaya tidak tertukar. Family well-being juga tidak terpakai, kita hapus dulu. Social support, ini ada di sini. Oh, ini ada social support, kita hapus dulu. Seperti ini. Lalu kita kelompokkan ya. Ya, ini adalah untuk yang social support ya. Ya, social support. Dan sisanya ini adalah untuk yang family care. Ya, seperti ini ya. Lalu kita masukkan data yang FBB tadi. Nah, ini FBB seperti ini. Kita ini ya. Kita copy yang FBB. Kita copy seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini, lalu kita rapikan ya. Oke. Nah, ini data stage 2 yang sudah saya rapikan ya. Seperti ini nanti hasilnya yang sudah dirapikan. Nah, kemudian untuk data yang stage 2 ini kita buat file CSV-nya juga. Caranya sama seperti tadi ya. Nah, nanti bisa gunakan file yang ini saja, yang stage 2 yang sudah saya buat CSV-nya. Oke, seperti itu caranya. Kemudian untuk pengujian ini kita bisa save ya. Kita save projectnya. Jadi ini kita klik export project. Kemudian kita bisa save sesuai ini tahapan ya. Jadi kita tulis saja export project untuk stage 1. Nah, ini adalah save file yang sudah sebut. Ini juga nanti bisa di load. Ada caranya di sini ya. Di txt ini nanti tinggal diikuti saja. Oke, seperti itu. Kemudian kita buat yang stage 2. Caranya sama seperti tadi ya. New project. Nah, kita tulis di sini PLS stage 2. Great. Nah, ini ya, import data file, kita masukkan data stage 2 ini ya. Import. Nah, ini data stage 2 ya. Kemudian create model PLSM. Ya, seperti ini. Nah, ini yang kita masukkan datanya.
Kita hubungkan ya, seperti ini. Kemudian kita beri nama. Ini kita bisa close dulu. Dan untuk mengganti nama tinggal double klik saja ya, seperti ini, double klik di variabelnya. Oke, setelah seperti ini lalu kita lakukan pengujian. Ini sekarang yang PLS algorithm yang stage 2. Nah, stage 2 ini sekaligus dengan pengujian sampai dengan ke R square ya nantinya, R dan F square. Nah, ini oke, cara pengujiannya sama. Yang pertama kita lakukan adalah kita save dulu ya, save. Nah, untuk pengujiannya sama ya, jadi klik calculate lalu PLS algorithm, lalu kita klik start calculation. Nah, kita lihat yang pertama adalah nilai outer loadingnya terlebih dahulu. Nah, ini outer loading sudah di atas 0,5 seluruhnya ya. Pada ini recognize the problem, ini ada yang merah, namun ini sudah oke ya, karena ini sudah di atas nilai minimum yaitu 0,5. Lalu untuk construct reliability kita lihat nilai AVE-nya, AVE-nya juga sudah di atas 0,5 seluruhnya. Maka sampai pada tahap ini dapat dikatakan ya seluruh variabel construct dan latenya itu adalah valid ya. Kemudian kita lihat nilai dari reliabilitasnya ini ya. Untuk nilai reliabilitas kita lihat dari kelompok alpha dan composite reliability. Nah, nilai ini harus di atas 0,7. Nah, ini sudah di atas 0,7 seluruhnya, maka dapat dikatakan reliable. Jadi sampai tahap ini dapat disimpulkan seluruh variabel penelitian dan kuesionernya valid dan reliable. Nah, untuk pengujian selanjutnya adalah ini ya, diskriminan validity. Jadi kita melihat diskriminan dari masing-masing variabelnya, apakah konstruknya itu dapat membentuk latennya atau tidak. Itu dilihat di sini diskriminan validity, kita lihat. Nah, kita gunakan nilai dari HTMT. Nah, nilai ini harus lebih kecil dari 0,9. Nah, ini sudah seluruhnya sudah lebih kecil dari 0,9, maka tidak terjadi masalah diskriminan validity. Artinya seluruh variabel konstruk itu dapat membentuk latennya masing-masing. Nah, kemudian pengujiannya kita lanjut ke inner model ya. Yang pertama itu adalah nilai VIF. Nah, VIF kita lihat di sini. Nah, kita lihat yang ini ya, yang matrix. Nah, nilai VIF ini harus di bawah 5 ya, maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikoleniaritas. Nah, untuk VIF ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka aman ya, tidak terjadi gejala multikoleniaritas. Nah, selanjutnya adalah ini coefficient of determination atau R square. Nah, untuk R square ini kita lihat di sini. Nah, ini R square-nya ya. R square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependent. Nah, kita bisa lihat di sini untuk family care nilainya adalah 0,364. Kita lihat ini ya, 0,364, artinya di sini adalah social support dan family well-being mempengaruhi sebesar 34,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Begitu juga untuk yang ini ya, family well-being, nilainya adalah 0,395, atau social support ini mempengaruhi family well-being sebesar 39,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar dari model penelitian. Nah, nanti kita akan menguji ini ya, Q-square, tapi kita lanjut dulu ke ini F-square. Jadi F-square ini kita lihatnya di sini. Nah, ini F-square. F-square ini menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu ya, atau secara parsial. Nah, di sini kita lihat saja yang ini yang list ya. Nah, di sini ya. Jadi family well-being terhadap family care, nilai F-nya adalah 0,091. Artinya ini adalah pengaruhnya rendah ya. Social support terhadap family care
0,106 pengaruhnya rendah, social support ke family well-being 0,52 artinya pengaruhnya tinggi. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di sini di interpretasi yang sudah saya buat. Kemudian kita uji ini ya, predictive relevance atau Q kuadrat. Caranya seperti ini kita bisa save dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk Q kuadrat caranya seperti ini ya, calculate lalu kita pilih ini blindfolding lalu start calculation. Seperti ini, lalu kita lihat ini nilai dari ini ya, construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai Q kuadratnya. Nah, Q kuadrat ini nanti interpretasinya bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk melihat nilai dari relevansi prediktif. Nah, ini nilainya adalah contohnya ini ya, family care adalah 0,246. Nah, 0,246 ini tergolong di sini ya, tergolong memiliki relevansi prediktif yang sedang karena sudah di atas 0,15 seperti itu. Nah, yang terakhir adalah uji hipotesis penelitian. Caranya seperti ini ya. Kita bisa save dulu. Klik calculate, kemudian ini ya, bootstrapping, lalu ini start calculation. Nah, ini adalah uji hipotesisnya. Yang pertama kita lihat adalah path coefficient. Jadi path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung ya. Nah, di sini yang kita perhatikan adalah nilai dari original sample dan nilai dari p-value. Original sample ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif. Jadi kalau tidak ada tanda negatifnya itu berarti pengaruhnya positif. Dan p-value ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Nah, kalau misalkan ini sudah di bawah 0,05 maka pengaruhnya signifikan yang ditandai dengan warna hijau. Nah, kita lihat di sini. Jadi untuk family well-being itu memiliki original sample sebesar 0,313, artinya family well-being memiliki pengaruh positif signifikan ya, positif signifikan terhadap family care. Social support memiliki pengaruh positif signifikan terhadap family care. Social support memiliki pengaruh positif signifikan terhadap family well-being. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang pengaruh mediasi atau pengaruh tidak langsung, kita lihat di sini specific indirect effect. Nah, ini ya. Sama seperti tadi ya, nilainya di sini adalah positif jadi 0,196. Jadi social support terhadap family care yang dimediasi oleh family well-being memiliki pengaruh positif signifikan. Seperti itu. Dan untuk lengkapnya nanti bisa dilihat di interpretasi yang sudah saya buat ya. Oke, seperti itu pengujiannya. Terima kasih, jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan.